Yo, what's up? Intelijen kesayanganku. Pernah nggak sih lo mikir, Dora, The Explorer itu kayak too good to be true gitu? Bocah petualang yang selalu tahu jalan, bawaannya barang-barang ajaib, dan ngomong sama monyet? Seriously? Hari ini, kita bakal ngebongkar teori konspirasi paling gokil yang bakal bikin masa kecil lo terasa beda. Gimana kalau Dora itu sebenarnya agen rahasia atau mata-mata paling canggih yang pernah ada? Jangan skip dulu, karena di akhir video ini ada satu fakta yang bakal bikin lo auto bilang, fix Dora agen. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya, biar lo nggak ketinggalan investigasi absurd lainnya dari gue. Oke, buckle up, karena kita bakal masuk ke rabbit hole ini. Pertama, mari kita bahas ransel ungu ajaib alias backpack. Lo inget kan, tiap Dora butuh sesuatu, si ransel ini pasti punya. Dari tali, tangga, sampai entah apa lagi. Awalnya kita mikir, oh, lucu ya ransel multifungsi. Tapi, gimana kalau itu bukan sekadar ransel, melainkan gadget high-tech dari divisi Q-nya agen rahasia? Isinya bukan cuma barang random, tapi peralatan spionase yang disamarkan. Tangga buat manjat gedung, tali buat ziplining antar pepohonan, bahkan mungkin ada alat pelacak mini atau AMP device yang disensor buat tayangan anak-anak. Therefore, setiap alat bantu itu sebenarnya adalah covered up gear. Mikir keras nggak lo? Terus, kemampuan bahasa Dora. Dia bisa bahasa Inggris, Spanyol, bahkan ngomong sama hewan. Come on! Anak sekecil itu udah polyglot, ini bukan cuma buat edukasi. Ini tuh skill wajib agen lapangan. Bayangin, Dora bisa nyadap informasi dari target mana aja, bahkan dari tupai di pohon. Tapi, ini juga bisa jadi kode. Mungkin, Hola Boots, itu bukan sapaan biasa, tapi kata sandi buat misi hari itu. Therefore, setiap interaksi bahasa itu adalah komunikasi terenkripsi. Siapa tahu Boots itu bukan cuma monyet, tapi handlernya Dora, yang nyamar. Plot twist. Nah, ini dia, peta. Si peta yang selalu nyanyi dan ngasih tahu jalan. Suspiciously accurate, right? Kita dulu mikir, wah, peta pintar. Tapi, gimana kalau peta itu bukan peta biasa, melainkan briefing misi interaktif yang dikirim langsung dari markas? Setiap gunung atau jembatan itu sebenarnya checkpoint atau lokasi target. Therefore, peta itu adalah intelijen real-time yang memandu Dora dalam operasinya. Dia nggak pernah tersesat karena misinya udah diplot dengan sempurna. Dan jangan lupakan Boots, si monyet merah yang selalu setia. Teman baik atau agen pendamping, Boots itu never questions anything. Dora bilang lompat, dia lompat. Dora bilang say backpack, dia nurut. Tapi, gimana kalau Boots itu agen junior yang ditugaskan buat ngawasin sekaligus ngelindungin aset berharga kayak Dora? Atau jangan-jangan Boots itu bodyguard terlatih dengan penyamaran paling sempurna, monyet imut. Therefore, kesetiaan Boots itu bukan pertemanan biasa, tapi profesionalisme tingkat tinggi seorang agen. Oke, gue tahu lo pasti mikir, ini ngaco banget, Min. Tapi, coba deh pikirin ini. Kenapa Swiper selalu gagal nyuri? Dan kenapa dia selalu ngasih tahu apa yang mau dia curi? Kalau Dora agen, siapa yang dia lawan? Dan yang paling penting, siapa yang ngerekrut bocah TK jadi agen rahasia? Jangan kemana-mana, karena teori tentang siapa dalangnya bakal lebih mind-blowing lagi. Gue kasih petunjuk, ada hubungannya sama penonton. Lanjut ke Swiper si rubah. Musuh bebuyutan yang selalu bisa dihentikan dengan mantra, Swiper jangan mencuri. Sebanyak 3 kali. Seriously? Itu sistem keamanan macam apa? Kita diajarin Swiper itu jahat. Tapi, gimana kalau Swiper itu sebenarnya bagian dari pelatihan Dora? Atau agen dari organisasi rival yang levelnya cupu banget? Atau jangan-jangan Swiper itu double agent yang sengaja bikin masalah kecil buat ngejaga cover Dora sebagai anak biasa yang suka berpetualang? Therefore, setiap aksi Swiper itu bukan ancaman nyata, tapi skenario terkontrol. Dia itu kayak sparring partner buat Dora. Dan yang terakhir, ini yang paling bikin merinding. Dora selalu ngomong sama kita, penonton, can you see the bridge? Where is the mountain? Dulu kita jawab-jawabin TV kan? Gemes. Tapi,
Gimana kalau kita itu bukan anak-anak di rumah? Gimana kalau kita itu adalah jaringan agen lain yang nonton live feed dari kacamata kamera Dora? Dia bukan nanya ke kita buat dibantuin, tapi dia lagi ngasih laporan situasi atau konfirmasi visual ke markas. Gunung terlihat, target di posisi. Therefore, setiap kali dia nanya ke kamu, dia sebenarnya lagi berkomunikasi sama command center-nya. Kita semua adalah bagian dari jaringan intelijen Dora tanpa kita sadari. Jadi, kalau semua ini benar, Dora bukan cuma penjelajah. Dia adalah operatif cilik paling elit di dunia. Ranselnya itu gadget catch, peta itu mission briefing, boots itu field partnernya, swiper itu training exercise atau minor inconvenience yang udah diatur. Dan kita adalah intel networknya. Dan sekarang, buat payoff yang gue janjiin, kenapa anak kecil direkrut? Jawabannya simple. Nobody suspects a kid. Mereka bisa masuk kemana aja, ngumpulin info tanpa dicurigai. Pikirin deh, semua skill yang diajarin di acara Dora. Observasi, problem solving, bahasa, ngikutin peta, itu semua skill dasar mata-mata. Fakta mengejutkan, lebih dari 70% anak yang nonton Dora secara reguler menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan navigasi dan pengenalan pola. Coincidence? Atau early stage recruitment program? Mereka nyari bibit unggul sejak dini. Jadi, lain kali lo lihat anak kecil nonton Dora dan teriak-teriak ke TV, mungkin dia bukan cuma lagi seneng-seneng, mungkin dia lagi training. Dan Dora, dia bukan cuma pahlawan masa kecil kita. Dia adalah agen paling undercover yang pernah ada, dan misinya adalah membentuk generasi mata-mata berikutnya. Satu episode pada satu waktu. Mind blown. Jadi, apakah lo sekarang percaya kalau Dora itu sebenarnya agen Ra?